Oke, kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Terakhir kita mempelajari tentang patriotisme. Nah, ini kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lah, jadi kalian sudah pasti bisa membedakan ya kelas 10 dulu antara negara kesatuan dan juga negara federal. Kalau negara federal ini terdiri dari banyak negara bagian, sedangkan negara kesatuan semuanya itu menjadi utuh tanpa ada bagian-bagian seperti negara federal. Jadi semuanya utuh di sana, dipimpin oleh satu pimpinan secara terpusat. Sedangkan republik ini adalah pemimpin negara itu dipilih langsung oleh rakyat. Lah, ini perbedaannya republik dengan monarki, dengan oligarki. Lah, jadi Indonesia ini dipilih oleh seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Nah, jadi rakyat berhak memilih presiden. Biasanya 5 tahun sekali pemilihan. Terakhir kemarin 2019 telah terpilih Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K. Haji Ma'ruf Amin. Pasal yang dirumuskan oleh PPKI tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Jadi ini sudah diwariskan turun-temurun yang dicetuskan pada Kongres Pemuda atau yang dicetuskan dalam bentuk Sumpah Pemuda oleh para pemuda yang menghadiri Kongres Pemuda saat itu, yang ingin Indonesia ini bebas dari penjajahan dan ingin Indonesia ini menjadi negara merdeka seutuhnya. Oke, sekarang kita masuk ke konsep NKRI. Nah, konsepnya bagaimana Pak konsep NKRI itu? Ada sebenarnya 5 ya ini ya, cuman saya PowerPoint-nya salah, ini ada yang saya tulis 2 kali. Ada 5. Yang pertama pasal 1 ayat 1. Saya kira kalian udah paham tadi, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sedangkan yang kedua pasal 18 ayat 1 yang berbunyi negara kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, ini jadi setiap Indonesia ini membagi wilayahnya menjadi beberapa provinsi, dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Di sana ada kepala daerahnya sendiri, namanya gubernur. Nah, di setiap provinsi itu juga terbagi dalam beberapa kabupaten kota yang dikepalai oleh bupati atau wali kota. Lah, ini konsep NKRI di pasal 18 ayat 1. Selanjutnya 18B ayat 2 berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi hukum adat itu masih diakui oleh negara Indonesia, seperti hukum adat yang ada di Aceh. Lah, itu juga diakui oleh pemerintah Indonesia. Dan hak-hak tradisional seperti perlindungan daerah ini dilindungi dari suku A harus dilindungi dari masyarakat luar, karena suku A ini punya tradisi sendiri yang orang luar tidak boleh tahu. Lah, itu juga dihormati oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya pasal 25A berbunyi, negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Jadi berciri negara kepulauan ya, berciri Nusantara. Indonesia negara kepulauan, bukan full negara darat seperti India ataupun Cina, tapi banyak sekali pulau-pulau dari yang besar sampai yang kecil yang dipisahkan oleh lautan. Dan batas-batasnya dan hak-hak pulau itu diatur dalam
undang-undang. Lah begitu. Ada undang-undang yang mengaturnya. Pasal 37 ayat 5 berbunyi khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi masalah bentuk negara ini sampai kapanpun nanti tetap menganut bentuk negara republik, tidak akan diubah menjadi monarki ataupun oligarki. Sekarang masuk ke keunggulan Indonesia menurut Dadang Sundawa. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Jadi keempat, ini luar biasa. Bahkan kalau kalian membuat konten YouTube di negara-negara Eropa itu, untuk membuat konten YouTube yang semenarik mungkin, itu pun masih kurang viewersnya. Lah Indonesia, coba kalian membuat konten-konten YouTube yang tidak terlalu mendidik atau pokoknya buat konten lah, itu banyak. Kalau di masyarakat itu unik misalkan ya, itu pasti banyak viewersnya, 1 juta, 2 juta, bahkan sampai puluhan juta. Konten horor aja sampai 1 juta ada lah. Nah ini salah satu keuntungan dengan padat penduduk yang ada di Indonesia. Salah satunya bisa digunakan untuk membuat konten YouTube dengan banyak viewers di sini. Nah, kalau di negara lain belum tentu. Nah, ini salah satu potensinya yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia. Dan juga potensi padat penduduk ini juga menjadi sasaran oleh bangsa-bangsa besar seperti Amerika, Cina, atau bangsa Eropa untuk menjual produknya ke Indonesia, karena masyarakat Indonesia ini jumlahnya sangat besar, apalagi masih didominasi tipe konsumerisme. Jadi masyarakat Indonesia ini lebih suka menikmati produk-produk asing daripada membuat produk sendiri. Lah begitu. Kemudian yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Jadi Indonesia ini memiliki keanekaragaman sosial budaya, segala jenis budaya yang ada di Indonesia itu banyak melimpah, termasuk kehidupan sosialnya. Setiap masyarakat daerah itu berbeda-beda. Agama juga ada banyak, 4 yang diakui. Kemudian juga bahasanya juga macam-macam setiap daerah. Keseniannya juga macam-macam, setiap daerah punya kesenian sendiri-sendiri, angklung. Di sini juga ada gamelan, lah itu juga berbeda-beda. Yang ketiga, dalam pengembangan wilayah kita mempunyai konsep kawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Ini sudah kita pelajari sebelumnya tentang kawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya. Jadi ini nggak usah saya bahas lagi karena pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas. Selanjutnya yaitu semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Itu sampai sekarang masih terasa semangat Sumpah Pemuda, karena tekadnya begitu kuat untuk keluar dari penjajahan dan ingin memerdekakan bangsa. Maka semangat itu sampai sekarang sebenarnya kalau kita sadari masih tertanam dalam jiwa para pemuda bangsa Indonesia. Bagi yang ingin bangsanya maju ya, bagi yang ingin. Nah, kalau yang tidak cinta sama bangsa Indonesia, ya saya nggak tahu. Saya kira tidak ada semangat Sumpah Pemuda dalam diri mereka yang tidak mencintai bangsa Indonesia. Selanjutnya, memiliki tata krama dan keramah tamahan. Ya, ini juga dirasakan turis asing, wisatawan asing. Pernah saya agak lupa dimuat dalam media bahwasanya turis asing, wisatawan asing ini sangat nyaman berada di Indonesia. Selain keindahan alamnya, masyarakatnya juga sangat ramah tamah, sangat welcome terhadap orang-orang asing. Nah, ini salah satu keunggulan dari Indonesia menurut Dadang Sundawa. Oke, masih keunggulan menurut Dadang Sundawa. Letak wilayahnya sangat strategis, yaitu berada di posisi silang dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Nah, jadi sangat strategis antara benua Asia dan benua Australia, kemudian Samudra Pasifik dan Hindia, dan juga banyak sekali pelayaran perdagangan internasional itu yang masuk lewat Samudra Hindia maupun Samudra Pasifik, sehingga akan melewati negara Indonesia. Selanjutnya, keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Misalnya pantai-pantai di Bali, banyaknya gunung atau pegunungan, dan masih banyak lagi. Ini keindahan alam, banyak gunung juga banyak pantai. Jadi kita harus bersyukur. Kadang kita ngapain sih wisata ke luar negeri cuman lihat gedung-gedung, foto di atas gedung-gedung ya, padahal orang luar negeri suka sama keindahan alam bangsa Indonesia. Jadi sebaiknya kita kalau misalkan wisata mengagumi keindahan, ya lebih baik wisata lokal. Keindahan alam bangsa Indonesia sendiri tidak kalah dengan bangsa lain.
Selanjutnya ada keajaiban dunia, juga ada di Indonesia, yaitu Borobudur, Candi Borobudur, dan Pulau Komodo. Lah ini keajaiban dunia ya, termasuk keajaiban dunia. Bangunan Candi Borobudur sangat megah pada zaman dulu. Kemudian Pulau Komodo satu dibandingkan tidak ada tandingannya, tidak ada, maksudnya tidak ada komodo-komodo lain di dunia, yang ada hanya satu jenis yaitu di Indonesia. Selanjutnya wilayah sangat luas yaitu 5.193.250 km persegi yang meliputi daratan seluas 2.000 kurang lebih 2 juta km dan lautan seluas 3 juta km persegi. Nah, jadi Indonesia ini sangat luas dan didominasi oleh laut. Selanjutnya tanahnya amat subur dan kaya akan sumber daya alam. Nah, ini salah satu yang kita syukuri adalah kita hidup di Indonesia. Segala jenis tanaman mudah tumbuh di sini karena tanahnya subur dan sumber daya alamnya sangat melimpah. Nah, ini tadi keajaiban dunia, gambarnya ada gambar Candi Borobudur, juga ada gambar Pulau Komodo. Aku salah nulis ini. Ini seharusnya Pulau Komodo tapi tak tulis Candi Borobudur. Lah, maafkan, sing nulis ngantuk. Nah, ini kekayaan alam. Ada pegunungan ya, ada juga pantai, ada pemandangan biota-biota laut di bawah laut. Ada juga Freeport ya, tambang emas tembaga di Papua, kaya akan emas tanahnya. Lah ini kekayaan alam bangsa Indonesia. Oke, sekian dulu untuk subbab B. Selanjutnya akan saya terangkan di subbab C dan subbab D tentang faktor penghambat dan pendukung persatuan dan kesatuan serta semangat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI.